Sebentar, saya reset dulu ini. Sudah siap, Master Happy Stian? Master Happy, monggo 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Master sekalian. Apakah slide kami sudah tampak di layar? Belum, Master. Belum ya? Ini di layar sudah tampak slide kami. Apakah sudah tampak di layar? Belum, Master. Share screen. Ya, bagaimana dengan ini? Apakah sudah? Belum, Master. Baik, kami ulang kembali. Ya, ini bagaimana? Apakah sudah tampil di layar? Sudah. Ya, baik. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Happy Setiawan, salah satu penyuluh yang dimana hari ini kita akan melakukan penyuluhan dengan materi tingkat dasar. Saudara sekalian, seperti diketahui bahwa negeri kita, Indonesia ini merupakan negeri yang sangat kaya. Sudah terkenal dengan istilah Zamrud di Katulistiwa. Dari posisinya, luas wilayah, karena alam, semuanya sangat baik, bahkan kekayaan dari sisi bahasa dan budaya. Namun, ya, sayangnya, kekayaan alam itu belum bisa dirasakan sepenuhnya untuk kemakmuran kita. Kita masih rendah, sefaktanya pengangguran masih banyak, tingkat pendidikan juga indeks pembangunan manusia kita masih kecil. Dan semuanya itu bisa terjadi karena korupsi masih banyak di Indonesia. Kita ingat bahwa ada pelajaran-pelajaran terbaik dari negara-negara yang sudah indeks persepsi korupsinya itu sangat baik. Mereka sudah jauh lebih maju dan rakyatnya berkemakmuran. Contohnya Finlandia misalnya, negara yang sudah menerapkan nilai kejujuran, sudah berhasil memakmurkan seluruh rakyatnya. Juga Denmark dengan menerapkan nilai kesederhanaan dan keterbukaan. Bagaimana dengan negeri kita? Ya, mari kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan anti korupsi ini. Sahabat sekalian, dari mana asal kata korupsi? Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dan yang artinya itu tidak baik sekali, ya, busuk, rusak, menggoyahkan dan sebagainya. Nah, dari bahasa tadi diserap kemudian menjadi bahasa Indonesia, ya, menjadi korupsi. Nah, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah perilaku pejabat publik atau politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain. Nah, korupsi ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, ya, memperkaya ini dan merugikan kekayaan negara. 3 unsur ini adalah kuncinya, melanggar hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan juga merugikan negara dari sisi keuangan dan ekonomi. Saudara sekalian, mengapa melawan hukum? Melawan hukum berarti perbuatan yang tidak diatur dalam perundangan, namun apabila perbuatan tersebut bersifat tercela dan membuat rasa ketidakadilan dan pelanggaran norma, maka perbuatan tadi bisa dihukum, dalam artian dipidanakan. Itulah
maksudnya melanggar hukum. Nah, selanjutnya ini agak membentak. Ya. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai korupsi itu? Sesuai dengan literatur, ada 7 ya, kelompok yang dapat dikategorikan dengan korupsi. Dari 7 ini nantinya bisa dikembangkan menjadi delik-delik tindakan yang jumlahnya sampai saat ini kurang lebih ada 30 sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa saja yang dapat dikatakan korupsi? Kategori pertama adalah memang perbuatan yang merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah penyuapan, ketiga pemerasan, keempat penggelapan dalam jabatan, kelima adalah kecurangan karena bentuk kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta yang ketujuh adalah gratifikasi. Saudara sekalian, dari 7 kategori tadi, sesuai dengan perundangan yang berlaku di Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, dijabarkanlah menjadi 30 delik. Antara lain, pertama, misalnya, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan kepentingan negara. Ada pasal 2 ayat 1. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan juga merugikan keuangan negara. Kemudian menyuap pegawai negeri. Ada di pasal 51. Yang keempat, memberi hadiah kepada pegawai negeri sipil karena jabatannya. Dan yang kelima, pegawai negeri menerima suap. Itu ada di pasal 2 dan pasal 12. Serta yang keenam, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Tentunya untuk menyikat waktu tidak akan kami bacakan seluruhnya. Nah, ini bisa dilihat semuanya. Bahkan misalnya menyuap hakim juga masuk kategori itu. Menyuap advokat sama juga bukan korupsi. Menerima suap ya tidak hanya menyuap hakim saja, menerima hakim yang menerima suap masuk juga korupsi. Termasuk juga menghilangkan barang bukti, membantu menghilangkan barang bukti. Itu juga kategori korupsi. Ini jadi dan orang lain merusak barang bukti masuk di sini. Berbuat curang masuk juga. Nah, ada saksi yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, itu masuk juga pada delik korupsi. Jadi luar biasa banyak. Suatu saat, nggak tahu kapan, mungkin ini akan bisa jadi bertambah. Seiring dengan perubahan zaman dan perundangan yang berlaku. Saudara sekalian, siapa saja yang rawan korupsi, ada 3 kelompok yang rawan terjadi korupsi. Yang pertama pasti penyelenggara negara, pasti tingkat kerawanannya paling besar. Yang kedua adalah penegak hukum. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang kaitannya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. 3 kelompok. Nah, mengapa korupsi bisa terjadi? Sekurang-kurangnya ada 4 teori yang bisa kita pakai untuk menjelaskan mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama adalah CDMA teori. Teori ini dipegang oleh Robert Kierkegaard, di mana menurut teori ini korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli, namun tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dengan rumus C atau corruption sama dengan action plus monopoli minus accountability. Teori kedua adalah teori yang dikembangkan oleh Jack, di mana faktor-faktor yang menyebabkan teori ya
adalah adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Ada teori lain yang mirip dengan teori Kohn ini. Misalnya pada fraud triangle theory dari Donald Casey. Korupsi juga bisa disebabkan karena kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Mirip dengan teori yang tadi. Kemudian yang keempat adalah teori willingness opportunity theory, ya, di mana karena adanya kesempatan dan niat atau keinginan, itulah yang memang bisa menimbulkan keserakahan. Dari 4 teori ini, semuanya itu sebagian besar, ya, clue-nya itu ada di internal atau di diri sisi manusia. Yang dari sisi di luar manusia, ya, itu sangat kecil, ya, hanya berupa kesempatan. Tapi dorongan yang lain itu pada sisi buruk manusia. Sehingga kalau mau mentreatment korupsi, maka manusianya yang ditreatment. Nah, cara mentreatmentnya ya banyak. Nanti kita bahas di teman-teman sekalian. Ada istilah korupsi, ada gratifikasi, ada juga sponsorship. Cuma yang ke sponsorship tidak kami bahas di sini. Kami akan ulas yang gratifikasi, karena ini sangat erat dengan korupsi. 1 dari 7 klasifikasi tindak korupsi adalah gratifikasi. Nah, teman-teman sekalian, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi barang, uang, atau apapun, ya, termasuk tiket, perjalanan, penginapan, ya, dan lain-lain. Termasuk juga pengobatan cuma-cuma, di mana pemberian tersebut diterima maupun di luar negeri, baik secara elektronik maupun tanpa secara elektronik. Apa bedanya dengan izin, pemerasan, dan suap? Gratifikasi secara umum adalah pemberian dalam arti luas. Nah, ditujukan untuk memberikan hadiah, bisa dikategorikan delik pidana, bisa juga tidak. Nanti ada semacam aturannya, kapan bisa dimasukkan ke dalam delik pidana korupsi, kapan bukan. Yang kedua, uang pelicin. Ini pemberian yang biasanya memang dalam bentuk uang untuk memulai atau mengamankan atau mempercepat akses terhadap suatu pelayanan. Ini terjadi di tempat-tempat kantor pemerintahan yang memang dalam status kantor pelayanan publik. Lebih bersifat untuk mengurangi kelambatan, alias mempercepat pelayanan, maupun agar mengurangi ketidaknyamanan selama pelayanan berjalan. Jumlah pemberiannya biasanya kecil, dalam jumlah yang relatif tetap. Maksudnya misalnya kalau orang ngambil KTP biar cepat itu tarifnya biasanya tipnya 50.000. Nah, rata-rata orang menggunakan besaran yang tetap itu. Dan pastinya ini bersifat rahasia. Dimasukkan kalau diberikan secara rahasia. Kemudian pemerasan. Ya. Pemerasan ini adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan di mana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, ya, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Intinya ada pemaksaan di sana. Nah, sewaktu menjalankan tugas, orang tadi itu meminta, ya, seolah-olah merupakan utang pada dirinya. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bisa jadi bukan merupakan utang. Kemudian suap, ini sudah pasti, ya, pemberian yang dilakukan swasta, uang atau janji yang untuk mengambil keputusan. Dan besarnya ya pasti jauh di atas uang berizin maupun pemerasan. Ketika demikian. Nah, saudara sekalian,
jenis atau klasifikasi secara umum ada dua, dianggap suap dan tidak dianggap suap. Nah, yang tidak dianggap suap ini biasanya dibagi dalam dua juga, yang terkait dengan kedinasan, misalnya ada kunjungan ya antar instansi, kemudian ada souvenir, tukar souvenir antar instansi, itu tidak masuk dalam kedinasan. Atau memang pemberian honor juga tidak masuk. Yang kedua adalah tidak terkait dengan kedinasan atau pemberian sifatnya biasa. Namun 1 menit lagi, Master. Yang dianggap suap pasti ya ada MKG, KSB, gratifikasi dan seperti itu. Nah, pemberantasan korupsi sekarang. Pemberantasan korupsi bukan tujuan akhir, tapi melainkan perjuangan melawan perilaku jahat dan pemberantasan itulah yang tujuannya, yang nantinya akan menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien, sehingga semua rakyat menjadi makmur. Ini dasar hukumnya. Ada undang-undangnya ada, instruksi presiden ada, tapi MPR-nya juga ada. Artinya sudah sangat lengkap ya, instrumen hukumnya tadi. Nah, hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi tentunya ini sangat erat. Ya. Dampak korupsi itu akan merugikan keuangan negara dan pada akhirnya merugikan perekonomian rakyat. Dan rakyat makin sengsara. Ya. Jadi kan makin mahal, layanan kesehatan tak terjangkau, rakyat makin miskin. Nah, upaya pemberantasannya secara umum ada 3. Represif, penegakan sistem, dan edukasi. Ini ada 3 pilar. Ya. Di mana 3 pilar tadi tentunya tetap melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat tidak mungkin 3 pilar tadi itu bisa berjalan. Contohnya edukasi. Nah, kalau nggak ada masyarakat edukasi, mana bisa berjalan. Kalau nggak ada laporan dari masyarakat, mana bisa represif ditegakkan. Itu mencegah tentang korupsi, contoh-contohnya ya, represif misalnya pengaduan, pendidikan, dan sebagainya. Penegakan sistem, mulai dari kajian-kajian, masuk penataan undang-undangan dan penataan instrumen di pemerintahan. Nun sewu, Master Happy, waktunya sudah habis. Okay. Baik, itu saya kira dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Master Happy dong. Baik, jangan lupa di stop record Master Happy.